Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wawan selaku Komisioner Bawaslu Kota Bandung tahun 2018-2023 ya. Yang kami hormati Kang Ridho, Bang Ridho dalam hal ini menjadi narasumber akan menyampaikan banyak hal kepada Bapak Ibu semua. Yang terhormat Yang Ketua Bawaslu Kecamatan Bandung Kidul, Unit Polsek Bandung Kidul, jajaran staf sekretariatan dan PKD yang juga membersamai. Beberapa PKD masih dalam perjalanan izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangatnya luar biasa. Kemarin menyimak guru PTPS bersama ya. Ada yang selfie ya, melakukan pengawasan begitu luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin apa yang segala atensi juga Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan banyak hal yang akan disampaikan oleh Pak Wawan, yang tentu ini menjadi materi yang akan menopang Bapak Ibu, menjadi materi yang akan menopang tugas-tugas kerja-kerja pengawasan kita di TPS khususnya Bapak Ibu ya. Karena sekali lagi sudah tadi ditekankan oleh Bapak Ketua bahwa ujung tombak kerja pengawasan pemilu 2024 itu ada di TPS. Maka daripada itu tugas dan kewenangan Bapak Ibu sekalian menjadi tolak ukur untuk meningkatkan ya kualitas demokrasi di Indonesia umumnya dan kualitas demokrasi di Bandung Kidul khususnya. Tidak lama yang bisa disampaikan, langsung saja kepada yang terhormat Pak Wawan, izin waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terhormat Pak Ketua Kang Ridho, sejajaran Kang Rian, Kang Maruf Fajar yang hari ini masih ada dian ya. Yang terhormat Pak Kasek beserta jajaran staf ASN Kecamatan Bandung Kidul, para staf divisi dan tentunya para pejuang di tingkat kelurahan, para PKD yang saya hormati, Bapak Kanit Polsek Kecamatan Bandung Kidul, dan yang terhormat Dinda Kang Ridho. Materi kedua nanti mengisi pengetahuan teknis Bapak dan Ibu di pengawasan TPS nanti. Dan yang saya banggakan, yang saya cintai, para PTPS se-Kecamatan Bandung Kidul yang hari ini cukup ceria ya, kayaknya bangga menjadi PTPS ya. Boleh saya berdiri ya? Boleh. Ada 178 pengawas TPS se-Kecamatan Bandung Kidul kan ya? 179 pengawas TPS di Kecamatan Bandung Kidul. 179 itu yang akan mengawasi perjalanan pemilihan umum yang tinggal 2 hari lagi kan. Ibu diangkat menjadi PTPS 23 hari sebelum pemilihan tanggal 14 dan 7 hari setelah pemilihan. 1 bulan Ibu diangkat untuk menjadi PTPS, dan tentunya Bapak dan Ibu sudah menjalankan pengawasan ya. Kemudian tadi udah ada yang selfie, udah pengawasan kampanye mungkin, bahkan sekarang pengawasan Minggu Tenang itu sudah berhak ya Bapak dan Ibu untuk mengawasi di Minggu Tenang ini.
Bapak dan Ibu, saya akan menggambarkan saja tentang PTPS di 2019 yang mungkin kerjanya tidak jauh berbeda dengan 2024. Jadi PTPS ini adalah pengawas di tingkat TPS. Pengawas di tingkat TPS ini adalah raja, Bu ya. Raja yang akan mengawasi objeknya siapa aja. KPPS itu objek pengawasan Bapak dan Ibu. Ya. KPPS itu yang 9 orang termasuk linmasnya itu pengawasan Bapak dan Ibu. Ya. Jadi misalnya KPPS itu ada indikasi dugaan pelanggaran atau apa, Bapak dan Ibu langsung instruksi. Ya, langsung instruksi, tolong Pak Ketua KPPS, misalnya itu surat suaranya sudah rusak misalnya atau apa. Jadi itu objek pengawasan Bapak dan Ibu. Ibu itu raja ya, Bapak dan Ibu, mengawasi seluruh logistik sesuatu atau hal-hal yang dimungkinkan terjadi di TPS itu diawasi oleh Bapak dan Ibu ya, dari mulai KPPS misalnya, kertas suara, bilik suara, semua hal yang ada di TPS itu Bapak dan Ibu awasi. Dan TPS itu ya, ketua pengawas TPS itu nggak duduk saja di kursi ya Pak, tapi boleh bergerak tuh, ya, boleh bergerak memastikan bahwa di situ ada pasti, ya, diawasinya itu pasti bahwa tidak ada dugaan pelanggaran. Misalnya contohnya ada DPTB ini, Ibu Ani dipanggil sama ketua KPPS misalnya. Nah si Ibu Ani ini DPTB. Si Ibu Ani ini berhak mendapatkan berapa kertas suara, kan gitu? Apa 1, apa 3, apa 4, atau seluruhnya misalnya, kan gitu? Nah ini harus dipastikan Bapak dan Ibu sudah mendapatkan salinan DPT belum dari KPPS, dari PKD belum. Nah itu pastikan Bapak dan Ibu sebelum tanggal 14 Februari itu sudah dapat DPT ya, DPT dan DPTB yang ada di TPS Bapak dan Ibu. Tapi sudah tahu TPS berapa Bapak dan Ibu menjadi pengawas. Oke, jadi Bapak dan Ibu mendapatkan salinan itu untuk memastikan bahwa di TPS Bapak dan Ibu itu jumlahnya sekian. Ya, jumlahnya sekian, nanti kertas suaranya berapa? Plus 2%. Gitu kan? Pastikan nanti kan dibuka, dihitung sama ketua KPPS tuh, jumlahnya sekian, tulis tuh. Jumlah kertas suara presiden ada sekian, tulis. Jumlah kertas suara DPD ada sekian, tulis. DPR RI sekian, DPR provinsi sampai DPRD tingkat kota sekian, tulis tuh. Jadi penghitungannya nanti di akhir, yang rusak, yang tidak terpakai, yang sah, yang tidak sah, jumlahnya sekian. Ya, jangan sampai ada yang lebih itu. Itu PTPS yang bertanggung jawab ya, yang bertanggung jawab memastikan bahwa surat suara itu clear dari jumlah awal sekian sampai nanti di penghitungan sekian, dan itu tugasnya Bapak dan Ibu. Nah ini, jadi DPTB itu harus Ibu Bapak pastikan dapat memilih itu. Nah, sebelum ke sana Bapak dan Ibu nanti kan logistik sudah ada di PPS sekarang ya. Logistik sudah ada di PPS. Bapak dan Ibu nanti ngawal dari gudang PPS di kelurahan itu, dikawal sampai ke TPS yang Bapak Ibu akan awasi nanti. Kawal tuh sama PKD, mungkin nanti PKD kan banyak nih, satu kelurahan tuh ada berapa. PKD memastikan bahwa TPS satu kelurahan ini sudah bergerak menuju TPS. TPS 2 sudah bergerak, PKD yang akan mengontrol itu. Nah Bapak dan Ibu yang mengawal kotak suara nanti dibawa logistik ke tempat TPS. Pastikan di TPS itu kertas suara berada di tempat yang aman.
Misalnya nanti di TPS itu apa disimpan di Pak RT, di rumah Pak RT misalnya. Setelah kesepakatan itu apa di ruangan masjid misalnya, apa di rumah ketua KPPS, apa di di rumah PTPS misalnya. Hasil kesepakatan yang lebih aman itu adalah di sini misalnya. Pastikan bahwa logistik itu aman. Tidak ada yang membuka, ya, tidak ada yang menjamah, tetap steril di tempat yang diprediksi itu aman. Sampai besok pas mau pelaksanaan itu dibawa lagi ke tempat TPS. Nah itu dikawal sama ini, pastikan dan diberitakan bahwa pergerakan logistik dari gudang PPS sampai ke tempat yang dipastikan aman itu ibu beritakan, catat ya, pasti aman di sini. Nah besok harus bangun pagi itu Bapak dan Ibu ya, karena jam 7 mulai. Sebelum jam 7 ada upacara kan, upacara sumpah janji KPPS dan PTPS, juga saksi nanti. Sumpah janji itu berita dibacakan nanti sama ketua KPPS. Kita ngikutin aja itu prosesinya, bahwa kita harus berintegritas menjadi pengawas TPS yang adil, yang jujur, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 itu. Baru mulai setelah jam 7 baru mulai pelaksanaan. Bapak dan Ibu di dalam tuh, di dalam lokasi tali rapia ya, dikasihkan nanti tempat duduk. Di situ ada saksi, di situ ada PTPS ya, dan panitia KPPS. Selain Bapak, Ibu, saksi dan anggota KPPS beserta ketua, gak boleh ada yang masuk gitu. Ya, kalau ada pun pemantau di luar tali rapia tuh, kalau pakai tali rapia ya, wartawan di luar situ semua kecuali Bapak dan Ibu, saksi dan anggota KPPS. Dan Bapak dan Ibu berhak untuk interupsi, Pak Ketua KPPS ini ada wartawan masuk ke dalam, tolong keluarkan. Silahkan mau foto itu di luar posisinya. Ya, jadi Bapak dan Ibu itu berhak untuk instruksi seperti itu, dan harus pede, ya, harus berani instruksi seperti itu. Jangan diem, ini tuh salah tulis aja misalnya ya, harus berani instruksi. Jadi kalau jadi PTPS itu harus gitu. Kan saya bilang tadi, Bapak dan Ibu ini adalah raja di TPS itu ya. Raja dalam pengertian Bapak dan Ibu berhak untuk instruksi. Sebentar Pak Ketua, misalnya ya, bergerak nih Bapak, silahkan ya. Tapi jangan arogan ya, tetap aja kita sebagai pengawas yang elegan, sebagai pengawas, instruksi juga dengan sopan, biasa ya seperti itu. Instruksi misalnya ada kejanggalan apa misalnya, silakan bergerak ya untuk memastikan misalnya. Aduh, lihat nggak ada tintanya. Bentar Pak Ketua, ini tintanya nggak ada misalnya. Apa aja yang mesti ada di lokasi itu, Bapak dan Ibu pastikan semuanya ada. Bantalan coblos harus ada, misalkan pakunya harus ada, ya. Itu pastikan. Kalau tidak ada, instruksi aja. Instruksi sebentar, bisa diganti ke pulpen misalnya ya. Padahal sudah diberikan kan pakunya di situ. Nah itu yang apa yang mesti Bapak dan Ibu miliki ya. Mesti Bapak dan Ibu miliki bahwa menjadi PTPS itu enggak cimutrum, misalkan aporsi dimimiti jam 7 sampai jam 1 siang cinutrum, itu. PTPS nggak seperti itu ya. PTPS itu berani instruksi misalnya, sebentar Pak, bahkan bergerak ya. Ada nini yang mau mencoblos tuh, yang sudah tidak bisa lagi berjalan kecuali didampingi sama cucunya misalnya, tapi dia semangat untuk mencoblos, dia digandeng sama cucunya, silakan. Tapi PTPS memastikan bahwa hak pilih itu adalah nenek-nenek itu,
bukan cucunya, gitu kan? Jadi si PTPS bergerak mengawasi, karena si cucu dan si neneknya masuk ke dalam bilik suara misalnya, karena udah gak bisa bergerak, bisik ada begitu, pastikan bapak dan ibu bahwa si cucu ini tidak mencoblos kertas suara milik si nenek. Ya. Biarkan si nenek itu, pastikan si cucu ini tengah harewosan si nenek misalnya, nih pilih nomor eta, bisa gitu kan, pastikan ya. Misalnya kalau memotret hasil pilihan suara boleh nggak? Saya udah milih nih, nyoblos di bilik suara, bro, coblos, lalu saya foto, boleh nggak? Tidak. Kalau tidak boleh, boleh nggak pemilih membawa HP ke dalam? Tidak boleh. Boleh nggak? Ada aturannya nggak? Oke. Kalaupun bawa, pastikan bahwa si pemilih itu tidak memotret hasil pilihan. Ya. Pastikan tuh. Jadi PTPS mah kudu sensitif, kudu curiga ya. Si bapak itu mau apa ya? Dipoto ini soalnya mau dipoto tuh menang duit di nurek merek. Pastikan sama ibu, ayah mau bergerak aja ke TPS. Siap di situ dengan linmas, kan ada melihat juga. Kasih tahu pencegahan, Pak. Kadenya Pak, tolong dipoto gak boleh. Udah gitu ya. Silahkan bawa juga nggak apa-apa, tapi pastikan bahwa si orang itu tidak memotret. Kalau memotret menang duit, cenah kan gitu. Cenah. Pastikan seperti itu, silahkan ambil. Tapi kalau ada yang memotret itu sebelumnya kasih tahu. Ya. Bahwa Pak nggak boleh dipoto ya. Kalau dipoto ini pelanggaran, saya catat, saya laporkan, kan gitu. Tegas tuh ketua KPPS marah aja Pak ya, tapi tetap dengan elegan, dengan sopan. Misalnya sambil ngerokok ya, boleh nggak nyoblos pakai rokok? Hah? Kang Ridho akan menyampaikan teknis-teknis persuratan, atau digegel saking fanatiknya, misalkan milih calon eta teh saking fanatiknya digegel. Misalnya gitu ya, saking fanatiknya gitu kan, yang menang si calon eta teh sampai kita digegel atau dicoblos ke rokok dan lain sebagainya. Nah, hal-hal kecil seperti ini yang ibu ketahui, pastikan kan kalau duduk di sana di kursi nggak mungkin ketahuan kan. Itu jadi bergerak. Ulah oke bergerak terus gitu kan, pastikan yang sekiranya itu perlu bapak dan ibu bergerak ya bergerak, sekiranya tidak ya duduk kan gitu. Jangan sampai bergerak lajang gelejeng ya nggak boleh juga kan, nggak sopan kan gitu. Kita jaga pemilu ini benar-benar demokratis, benar-benar santun kan gitu. Itu jadi pengawas juga seperti itu. Pastikan seperti itu. Jadi semua hal yang ada di TPS itu harus bapak awasi dari mulai sudah ditempel belum daftar calon ini di TPS, kan harus ditempel kan? Kalau belum ditempel, bapak dan ibu instruksinya ke siapa? Tolong Pak Ketua tempel itu, sebab itu harus diketahui oleh pemilih kan. Calonnya juga Pak Ketua harus ditempel, calon presiden, calon DPD, calon DPR RI, DPR provinsi, DPRD kota harus ditempel biar masyarakat tahu orek milih yang mana. Di sini rumah nanti bingung kene, ninggalin kaset cenah ninggalin gelis PPT, kan terserah si pemilih itu mau milih siapa. Tapi pastikan bahwa daftar calon yang akan dipilih itu tertempel, ya, termasuk DPT-nya juga. Daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan kan ditempel di situ. Itu harus ada. Kalau ada udah clear, oke. Nanti kan harus ada laporan tuh bapak dan ibu ke PKD ya. Masalah logistik
sudah clear ya, ditempel ada semuanya. Masih kayaknya ada alat peraga kampanye tuh, 100 meter kiri, 100 meter kanan, depan belakang itu harus steril dari alat peraga kampanye. Nah sekarang Bapak dan Ibu nanti pulang cek di lokasi TPS itu sudah steril belum, bisi aya kene stiker nu nempel ya. Buka tuh, siapa yang membukanya? Linmas saja, Linmas TPS ya, yang membukanya Linmas TPS, disaksikan oleh Ibu, saksikan oleh Ketua KPPS. Jadi harus steril semua dari alat peraga kampanye 100 meter kiri kanan depan belakang, biar steril tuh, bener-bener demokratis adanya di sana kan gitu. Nah hal seperti itu harus dipastikan mulai dari sekarang ya, harus dipastikan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah baca buku panduan semua kan? Saya orang Aceh nih misalnya, saya mau milih di TPS Kelurahan Wates TPS 1 misalnya ya. Saya orang Aceh kerja di Bandung nih, kebetulan di Buah Batu kos misalnya. Akhirnya saya nggak milih di sana, di tempat tinggal saya di Aceh, tapi saya milih di TPS 1 Wates. Saya tunjukkan KTP elektronik saya. Ya, boleh nggak saya memilih? Boleh. Berapa kertas suara saya harus dapat? Satu kertas suara apa? Para presiden. Kalau misalnya saya orang Cimahi, ya, saya orang Cimahi nih, tempat tinggal saya di Cimahi, tapi tugas saya 2 hari ditugaskan oleh bos saya untuk menyelesaikan tugas di sini, misalkan di Kelurahan Wates ya. Saya memilih di TPS 1 Wates dengan KTP elektronik saya dari Cimahi. Boleh saya memilih di sini? Boleh. Berapa kertas suara? 4. Kertas suara apa aja? Presiden, DPR RI, DPR Provinsi, DPD. Jadi kalau saya orang Cimahi pindah ke sini, milih di sini dapat 4 kertas. Kade Bu bisi 5 kabehanan dikasih DPTB ke 5 gitu ya. Nah, yang kasus seperti tadi orang Cimahi pindah ke sini dapatnya 4. Saya orang Cibiru pindah memilih di TPS 1 Wates ya, dapat berapa? Dapat berapa kertas suara? Saya orang Cibiru berapa? 5. Siapa yang 5? Angkat tangan yang 5 kertas suara. Cuma 3 orang. Siapa yang 4? Coba, siapa? Saya orang Cibiru nih, pindah memilih Kelurahan Wates, dapat berapa kertas suara di PTPS? 4. Kenapa 4? Karena beda dapil. Ini dapil berapa? Dapil 4 Cibiru, dapil 3. Kan beda dapil. Masa sih orang Cibiru harus memilih calon-calon di dapil 4? Kan nggak boleh. Dia harus memilih calon-calon yang ada di dapil 3. Jadi berapa kertas suara? Berapa? Hati-hati. Kalau orang Andir pindah ke sini berapa? Nah, pemilihan ini berdasarkan domisili ya, ingat domisili. Kalau misalnya saya orang Garut pindah ke sini, milih di sini dapat berapa kertas suara? 3. Berapa? 2. Siapa yang 2? Orang Garut nih 2. Oke. Alasannya apa yang 2? Siapa yang berani menyampaikan alasannya? Berdiri. Kenapa 2?
Hah? Provinsi. Orang Garut. 4. Loh, ada bisa PSU ya mah. Apa itu PSU? Pemilihan suara ulang. Bari kekehnya PTPS teh bere 4. Kacau ya mah. 4 dicoblos dimasukkan ke kotak. Wah, pas dilihat, nah iya jadi sakit jumlahnya. Pemilihan ulang, kata Ketua Bawaslu Kota Bandung. Jadi berapa orang Garut? 3. Berapa? 3. Kenapa 3, Pak? 1. Kertas suara apa? 1. Presiden. 2. Kalau provinsi ini DPR provinsi itu ada dapilnya nggak? Dapil Kota Bandung, Bandung dan Cimahi. Yang Bandung dan Cimahi ini mana aja? DPR provinsi, terus DPR RI gitu, terus DPD. DPD ada dapilnya nggak? Ada dapilnya? Nggak ada. DPD ada dapilnya nggak? Nggak ada. Jadi orang Garut kita ini orang mana? Kalau provinsi kita orang mana? DPD ada dapilnya nggak? Provinsi, DPD kan perwakilan provinsi, ya kan? DPD itu calon wakil daerah provinsi Jawa Barat. Orang Garut boleh memilih DPD? Memilihnya di Bandung boleh? Jadi orang Garut boleh memilih DPD di Bandung. Surat kertas suara untuk DPD berarti harus menerima. Kalau DPR provinsi, orang Garut enggak. Kenapa? Beda? Beda? Karena apa? Beda? Yang penting alasan itu yang saya inginkan, ya. Beda dapilnya orang Garut. Dan Garut itu dapil berapa? Gitu kan? Kayak tadi tuh kalau di DPRD tingkat kota, Cibiru itu kan bukan dapil 4, jadi temenan. Kan gitu. Orang Garut tuh gak boleh karena dapilnya dapil 1 Bandung dan Cimahi. Kan gitu. Dapil RI-nya juga gitu, Bandung dan Cimahi. Selain Bandung dan Cimahi, berarti bukan dapil kita yang memilih di TPS yang kita awasi. Kan gitu. Kalau misalnya orang Cimahi, saya orang Cimahi pindah memilih di sini, berapa kertas suara? 1 kertas suara, 2, 3, DPD. 4. Kalau paham ya? Paham itu penting. Ya. Jadi kalau misalkan nanti ada DPTB jam 12 sampai jam 1 siang memilihnya itu dipanggil Bu Aan. DPTB nih, DPTB-nya Bapak ya Idan Ibu harus tahu kan, sudah dikasih rekapnya Bu Aan ini pindahan dari sini ke sini harus dapat kertas suaranya sekian, terus pasti ya. Dan harus tahu sekarang. Kalau nggak tahu tanya Pak PKD, tanya Pak Panwascam. Ini DPTB-nya seperti ini, jumlah pemilihnya sekian, kan gitu. Itu harus diketahui. Jangan sampai salah. Ayo dikasih 5 misalnya. Tuh. Kalau dikasih 5, orang Aceh datang ke sini kasih 5, orang Papua pindah di sini dikasih 5. Nanti surat suaranya dia nggak mewakili calon-calon Kota Bandung, nggak mewakili orang Papua kan? DPD ini calon-calon DPD nggak mewakili orang Papua. Jadi orang Papua hanya diwakili atau hanya mewakili untuk memilih presiden Indonesia.
Jadi berdasarkan domisili nih, kita harus ingat Dapil 1 Provinsi Jawa Barat Bandung Cimahi, Dapil 1 DPR RI Bandung Cimahi, DPD Jawa Barat. Kalau orang Sumedang minta di sini, DPD-nya dapat nggak? Orang Ciamis, pokoknya Jawa Barat boleh memilih DPD. Orang Bali pindah di sini, nggak gitu kan? Nggak boleh milih DPD kertas suara DPD. Bali nggak boleh, ya orang Surabaya nggak boleh. Pokoknya Jawa Barat berhak untuk memilih calon DPD. Nah, kecuali Kota Bandung nanti tinggal hitungannya seperti itu aja. Mudah kan? Oke, siap ya. Nah, itu hal teknis tapi itu bisa salah. Kalau misalkan ketua KPPS salah karena nggak tahu nih seperti kita. Kalau kita udah tahu, ketua KPPS nggak tahu misalnya dikasih W4 kertas suara atau dikasih sekian kertas suara, instruksi ya Bu, harus berani. Pak Ketua, punten, Ibu ini DPTB dari wilayah ini ke wilayah ini mestinya dapat kertas suara sekian. Berani Bu? Berani Pak? Ke TPS Raja ya, TPS Raja. Bangga nggak jadi PTS? Itu yang pertama, dan tentunya harus adil ya. Walaupun ibu punya hak suara kan, ibu mencoblos kan, pasti udah punya pilihan kan, coblos diulang, nanti setelah itu ibu berada lagi di tengah ya, adil. Jangan karena memilih calon ini ibu rada dengkeki kabelah dia, jangan sampai begitu Bu ya, jangan sampai begitu. Ibu harus tetap di tengah mencoblos. Oke, itu pilihan ibu sebagai warga negara yang punya hak pilih ya, sebagai warga negara yang punya hak pilih. Setelah itu ibu menjadi pengawas TPS. Di pundak ibu ada merah putih tuh, Bawaslu Kota Bandung. Di sininya pengawas TPS. Tanggung jawab tuh Bu ya, dunia akhirat. Iya kan? Tanggung jawab dunia akhirat. Harus tegak lurus. Ya, gak boleh sedikit pun rada dengdek kabelah dia, rada dengdek kabelah gitu. Pokoknya ibu harus adil. Kalau misalkan di pencoblosan itu tidak sah, katakan tidak sah. Kalau itu dicoblos sah, katakan sah. Tanggung jawab ibu dan bapak semuanya untuk mengawal suara rakyat pemilih ini ya. Siap Bu? Ya. Siap adil? Ya. Siap adil? Ya. Siap adil? Ya. Begitu ya, itu baru PTPS. Dan simpel ya, jadi pengawas PTPS itu simpel. Tong bingung dengan si Waslu, gede lah si Waslu. Tong ribut. Dan biasanya hampuran nih Kang Ridho, biasanya di saatnya error. Tapi tetap kita harus berpikir ke sana. Biasanya kan saya katakan biasanya. Ya mudah-mudahan nanti enggak. Ya, mudah-mudahan nanti enggak. Tapi yang terpenting kalau itu kan teknis pelaporan ya, teknis pelaporan online, teknis pelaporan offline nantinya. Yang penting datanya ada kan, ibu harus dapat salinan berita acara kan, ada sertifikat juga. Kalau udah itu pegang, ya syukur-syukur si waslunya jalan, tinggal di upload. Kalaupun tidak jalan, error seperti biasanya di tahun-tahun sebelumnya, ya tinggal kasihkan saja ke PKD kan manualnya, salinan berita acaranya. Ini tugas saya sudah selesai dikawal dari A sampai Z dengan hasil suara seperti ini. Ya, tinggal dikawal. Tong dibikin kasar Bu. Banyak yang penting, banyak yang berkepentingan. Kemudian caleg, kalau saya caleg, cipu diberi saya beli 50.000, minta ya salinannya. Karena saya tidak melihat tuh TPS itu Sakota Bandung dapil 4, misalkan saya pengen tahu nih suara saya di dapil 4 berapa. Dari merena menyimpan saksi makin gede duitnya, mending merek PTPS 20.000, 50.000 misalnya. Gak boleh. Siap Bu?
Itu data ibu dan data pengawas pemilu. Pegang Bu, ya. Sebab kalau misalkan itu bocor di tengah jalan, tanggung jawab dunia akhirat Bu. Ya, dia punya akhirat harus tegak lurus Bu. Siap Bu? Siap. Itu PTPS. Jadi nanti kawal tuh suara itu, kawal ya. Bahkan ketika penghitungan masyarakat ada di situ lebih bagus Bu. Masyarakat ada di situ, di luar tentunya ya, di luar tali rapia, nggak boleh di dalam. Kalau di dalam ya minta ketua KPPS untuk segera mengeluarkan. Biarkan masyarakat melihat. Kalau di situ memfoto nggak apa-apa, nanti hasilnya dipoto tuh hasilnya sekian, partai ini sekian, partai ini sekian. Tuh ada kertas gede kan, nanti itu dipoto, biarkan aja itu ya, biarkan aja di situ. Tapi kalau yang sudah salinan di ibu, ada yang minta itu ini, boleh, harus nyampe dulu ke PKD ya. PKD pada dijual misalnya KD gitu. Hati-hati kata ibu bapak teh, Pak, saya sudah mendelegasikan surat suara ini yang sudah saya awasi ke bapak, tolong dijaga baik-baik gitu ya. Tolong dijaga baik-baik. Karena ini amanat rakyat yang sudah memilih sama ibu, kawal sampai ke PKD ke Panwasam nanti ke Bawaslu Kota Bandung. Ya. Kalaupun di perhitungan ada orang-orang kan banyak yang berkepentingan nih, coba Pak Ketua Pak PTPS ngomong begini, tong didangu Pak. Ya. Bapak dan Ibu aja, atas prinsip Bapak dan Ibu saja. Seandainya itu ada dugaan pelanggaran, katakan itu ada dugaan pelanggaran. Kalaupun tidak ada, katakan tidak. Jangan sampai mendengar orang yang habis lain-lain gitu kan informasinya, perintah-perintah, malah kita menjadi petugas mereka. Kita ini petugas negara ya, untuk mengawal di bawah naungan PKD dan Panwascam. Saya kira itu nanti lebih teknisnya ya, lebih teknisnya kita diskusi, kita tanya jawab, dan akan lebih teknis lagi nanti kita ngerido juga suaranya kumaha, nyoblosnya kudu kumaha, suara sah teh naon gitunya, nyoblos di tengah kotak calon itu kudu kumaha, apa di irungna atau di matana dan lain sebagainya. Nanti teknis lebih detailnya lagi Kang Ridho yang akan menyampaikan ya Bu Ibu, dan tolong dibaca itu semuanya sebagai panduan. Yang terpenting buat saya hari ini, ibu bapak sehat semua. Jangan terlalu banyak pikiran jadi PTPS kumaha, santai Bu, gampang ya. Penting ibu berani tampil ya, berani tampil, pede, insya Allah lancar semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu begini Bapak Ibu